Drama panas kembali tersaji dalam sidang cerai aktor Yama Carlos melawan Arvita Dwi Putri yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan penyerahan bukti dari kedua prinsipal itu, Yama selaku tergugat berusaha mematahkan 16 bukti yang diserahkan kubu Arvita. Dengan 39 bukti berupa dokumen asli, screenshot percakapan, hingga video yang memperlihatkan Arvita dalam keadaan mabuk, kubu Yama Carlos yakin majelis hakim akan memihak pada pihak yang memberikan bukti paling lengkap dan akurat serta faktanya bisa dipertanggungjawabkan. Pembuktian dari penggugat sama tergugat. Jadi dari kita sudah melampirkan kurang lebih ada 16 bukti. Jadi 16 bukti itu terdiri dari 15 bukti surat dan ada satu bukti rekaman video. Hari ini kami ajukan 39 bukti. 39 bukti ini menjelaskan mengenai legalitas dalam hal ini KTP, kartu keluarga, buku nikah, akta kelahiran anak, semuanya asli. Sedangkan dari pihak sebelah, dari penggugat itu kopi dari kopi. Jadi nilai pembuktiannya kurang. Hakim yang menilai. Bukti T, mohon izin video penggugat dalam keadaan mabuk. Iya, nanti iya sudah sadar. Lalu foto bukti selanjutnya penggugat sudah tak berdaya dan mohon izin tidur di lantai terus mengacungkan jari tengah ke tergugat. Dalam sidang yang berlangsung alot itu, kubu Yama menunjukkan kronologi perselingkuhan Arvita dari tahun 2019 hingga 2023. Dalam rentang waktu 4 tahun, Yama menduga Arvita selingkuh dengan 3 pria, masing-masing berinisial R, A, dan D. Lantas, apa kata kubu Arvita terkait bukti perselingkuhan yang dibeberkan kubu Yama? Tindakan-tindakan yang kami anggap tidak patuh dan tidak wajar itu kami buktikan di pengadilan. Mulai dari bukti T8, T11 sampai T16 itu foto penggugat sedang berpelukan, sedang bermesra-mesraan dengan salah satu pria. Yang tadi R, ini A. Ini beda lagi. Yang tadi R, ini A. Bukti T17 itu video penggugat mengaku di depan ribuan penonton live bahwa penggugat adalah calon istri dari pria berinisial A. Sekarang masih proses cerai juga permasalahan. Tapi setelah diketahui pria berinisial A mempunyai istri berinisial G. Terus setelah itu di-repost sama pria berinisial D. Pria berinisial D mengunggah video anak mata. Menjadi pertanyaan, apa hubungan mereka? Kami menduga karena iming-imingan dari entah si pria inisial R, A atau D yang akan menikahi. Sehingga diiming-imingi, ya udah berantem aja. Setelah putus kita nikah kok. Jadi saat ini penggugat kebelet nikah, kasarnya. Dugaan kami seperti itu. Banyak justru pernyataan-pernyataan yang kalau menurut kita ya kurang relevan juga. Tapi ya kita nggak terlalu mau masuk ke situlah. Terserah aja dia mau bikin pernyataan apa. Yang pasti kita fokus sama proses persidangan. Nanti setelah hasil putusannya seperti apa ya udah kita tinggal jalanin. Demi mendapatkan hak asuh putranya, Yama rela menempuh segala cara untuk membuktikan bahwa Arvita memang tidak layak merawat dan mendidik anak. Kekurangan Yama mungkin cuma satu, ia belum bisa memberikan hunian yang nyaman untuk putranya karena masih pindah-pindah rumah kontrakan. Poin itulah yang berusaha dimanfaatkan kubu Arvita untuk menjatuhkan Yama. Dalam sidang, Arvita juga menyerahkan slip gajinya sebagai pramugari yang kabarnya lebih besar dari penghasilan Yama sebagai pekerja seni. Ada beberapa bukti-bukti terkait dengan gaji dan keterangan domisili.
dari penggugat, dari kita. Kalau terkait nafkah, ya salah satu yang menjadi faktor gugatan sih sebenarnya itu juga salah satu ya, selain dari faktor perbedaan agama. Minta tolong kepada bapaknya Marco, kepada yang Carlos, tolong lebih dewasa sedikit, lapangkan hatinya. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Intinya saya tidak bisa menjadi orang yang munafik. Saya tidak bisa menjual air mata. Saya tidak bisa menjual mimik yang disok suci-suciin, disok baik-baikin. Saya nggak bisa menjual saya merengek-rengek dimanapun, ya. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya rasakan, ini natural, keluar dari dalam. Ya, kedua belah pihak merasa menjadi pihak yang paling pantas mendapatkan hak asuh anak. Yama yang sejak 21 Februari 2023 tidak bisa bertemu dengan putranya nyaris hilang kesabaran menghadapi Arvita. Nominator aktor terbaik FFI 2008 itu tidak mau bertemu putranya didampingi kuasa hukum karena pertemuan antara anak dengan ayah adalah privasi yang tidak bisa diintervensi pihak ketiga. Sayangnya, keinginan Yama itu tidak bisa ditoleransi oleh Arvita. Arvita yang masih trauma pada peristiwa 5 tahun lalu, di mana Yama pernah membawa kabur Marco selama 2 minggu, juga berusaha mempertahankan putranya dengan berbagai cara. Itu yang kita bingung, karena tidak pernah kita menghalangi untuk ketemu. Jadi berapa kali kita sampaikan, bahkan tadi juga di persidangan juga sempat diangkat, kami tidak pernah dikasih akses. Loh, salah besar, karena dari awal kami sudah menyampaikan anytime, kapanpun Yama mau ketemu sama anaknya, itu silakan. Tapi memang melalui kami akan memfasilitasi, karena ada kekhawatiran dari prinsipal kita, dari Bu Arvita, terkait dengan trauma masa lalu. Ada kekhawatiran kalau ketemu entar totalnya anak direbut paksa, diambil paksa, kan dia kan wanita kan, wajar dong kita PH-nya mendampingi. Penggugat membawa kabur Marco, entah kemana, di mana, apa yang dilakukan saat ini kami nggak tahu. Ketika setelah adanya gugatan pembuktian ini, setelah adanya laporan polisi, baru ngaku. Oh, kami nggak menutup akses. Kalau berbicara mempertahankan ya, tahun-tahun sebelumnya sudah terbukti. Saya tinggalin ego saya korbankan kebahagiaan saya hanya untuk Marco. Dengan kelakuan si perempuan itu sudah lakukan di rumah tangga ini. Kalau saya mengikuti ego saya, perempuan itu udah layak saya gugat cerai dari dulu dengan bukti yang saya pegang. 1000% terus maju. Memang si Marco sendiri bilang kangen, ya memang agak sulit menjelaskannya karena kondisi kan lagi seperti ini kan. Tapi ya mau nggak mau memang harus kita jaga dulu sampai ada putusan dari pengadilan. Selain menghadapi gugatan cerai Arvita, Yama juga melaporkan istrinya itu ke Polres Tangerang Selatan atas dugaan perbuatan salah terhadap anak. Bagi Yama, sikap Arvita yang menyembunyikan Marco darinya adalah perbuatan melawan hukum yang tidak bisa ditoleransi dirinya. Arvita yang menjadi terlapor sudah 2 kali dipanggil pihak kepolisian, namun ibu satu anak itu mangkir dari panggilan. Saya kasih peringatan ke ini ya, pengikutnya dia yang menjunjung dia ya, yang banyak bilang saya belum bisa move on, tergantung sama dia. Kalian salah besar ya. Saya lakukan ini bukan karena nggak bisa, bukan seperti yang kalian pikir saya belum bisa move on, terus saya belum bisa kehilangan dia. Salah besar kalian. Nanti pada akhirnya kami semua akan tunjukkan kenapa saya lakukan ini semua, demi apa, untuk apa. Intinya kebusukan itu akan saya bongkar nanti, akan kami bongkar. Kami punya tanggung jawab yang penting untuk mengurusi dan menyelesaikan permasalahan hukum, baik pidana perdata. Kami dari awal sudah menegaskan bahwa mengenai permasalahan ini yang penting pengakuan secara terbuka. Iya. Di hadapan pengadilan ataupun di hadapan media, bahwa
saudara penggugat adalah bersalah. Selesai. Sama seperti Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri, perseteruan Pasutri, Inara Rusli dan Virgon Tambunan juga melebar ke kasus hukum pidana. Kemarin siang, Inara dan ibundanya hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Tenri Anissa, wanita yang dituding Inara sebagai selingkuhan Virgon. Saat pihak penyidik meminta Inara untuk mengklarifikasi tuduhan Tenri, Inara yang didampingi kuasa hukumnya Susanti Agustina menyerahkan bukti berupa surat permintaan maafnya kepada Tenri yang pernah dibacakan Inara di depan awak media. Inara ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah beritikat baik, tapi tetap dilaporkan Tenri. Namun benarkah Tenri melaporkan Inara setelah kong kali kong dengan pihak Virgon? Iya, agak heran ya, maksudnya zaman now. Korban dilaporin. Iya, aku yang korban, aku yang dilaporin gitu. Hebat, luar biasa. Iya, katanya nggak terima gara-gara aku kurang banyak nyebutinnya, harusnya minta maaf ke ibunya, ke tantenya, ke tetangganya, banyak deh semuanya. Alhamdulillah lancar, pertanyaan dijawab dengan komedi. Hidup ini diketawain aja ya, nggak usah stres-stres ya. Ya mudah-mudahan dari penyidik bisa memproses jawaban yang udah aku berikan dan dengan bukti-bukti yang ada dan bisa terungkap kebenarannya. Penyidik juga, aku rasa dia juga punya hati nurani lah, dia juga punya akal logika, punya nalar gimana bisa menilai posisi aku bagaimana ya kan. Ya Sampai bisa posting seperti itu karena apa? Kan ada sebab akibatnya. Iya, kan. Jadi bukan semata-mata langsung mencemarkan nama baik seseorang itu, tapi kan ada sesuatu perbuatan yang sehingga meluap. Dia melakukan spontan dengan postingan seperti itu. Ya, berbeda dengan Inara, Virgon lagi-lagi tidak menghadiri panggilan pihak berwajib. Padahal Virgonlah yang membuat surat pernyataan selingkuh dengan Tenri Anissa dan menandatanganinya dalam keadaan sadar. Hal itulah yang membuat Inara auto menanyakan kasus dugaan perzinahan antara Virgon dengan Tenri yang sudah ia laporkan sejak awal Mei lalu. Lalu benarkah Inara menyertakan bukti baru terkait dugaan perzinahan Virgon dan Tenri? Saya tidak bisa menyampaikan di sini karena itu terlalu vulgar dan tidak etis seorang suami berbicara seperti itu terhadap istrinya. Kalau saya bilang, kalau saya sebagai ibu, itu anak saya tumpuk, saya bilang. Ini saya bicara di luar dari konteks pengacara ya, ini pribadi ketika saya membaca. Dan tadi Pak Yusuf juga ya Pak ya, baca. Oh iya, bukti baru yang sebelum-sebelumnya Ina belum pernah memberikan ke kita gitu. Dan ada beberapa yang saya juga agak shock juga gitu. Ada bukti-bukti yang diserahkan oleh Inara yang sebelumnya saya nggak tahu gitu. Jadi dia bawa, ketika saya baca saya juga kaget gitu mengenai ya saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini adalah rahasia ya kan, nanti biar penyidik nanti yang analisa semuanya. Kalau saya membaca saya shock banget, shocknya nggak pantas lah kata-kata itu ya. Kalau saya sebagai dia, ini anak bisa depresi berat dengan bahasa seperti itu, dia pasti depresi. Bisa-bisa juga kalau orang yang nggak kuat bisa segini. Mungkin kalau dibawa ke psikiater ini tingkat depresinya sangat tinggi. Udah nggak insya Allah.
Ya, dengan bukti chat vulgar Virgon kepada Tenri, Inara berharap kasus dugaan perzinahan itu cepat diproses. Dan kedua terlapor yaitu Virgon dan Tenri segera dipanggil oleh tim penyidik. Inara juga akan menyertakan bukti itu untuk kasus perceraiannya dengan Virgon. Dengan bukti percakapan asusila itu, Inara berharap majelis hakim tidak mengabulkan gugatan rekonvensi atau gugatan balik atas kasus yang tengah disidangkan yang diajukan Virgon ke Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait hak asuh anak. Itu sebenarnya buat nanti persidangan. Ya, tadinya untuk persidangan perdata ya. Jadi ketika saya baca, saya kaget juga. Perdamaian kamu gimana? Ya boleh aja, maksudnya dari dianya ada etiket baik untuk komunikasi, mengajukan perdamaian. Ya boleh Secara aja. kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Ya mungkin yang lalu-lalu mungkin dimaafkan, tapi Dengan ya syarat. dengan syarat lah. Apa Biasa bertanggung jawab lah. Nah, ada lah poin-poinnya. nanti Bisa diungkapkan sekarang. kita nggak bisa mengungkapkan di sini, nanti ketika nanti perdamaian itu sudah tercapai akan kita sampaikan. Tadi dengan kasusnya dengan saya dan Iya. Semua nyangkut Semuanya kan nyangkut, Mbak. Keseret semua dalam pusaran drama kehidupan ini. Selain kasus pidana dan perceraian, kehidupan pribadi Inara pasca pisah rumah dari Virgon juga menuai kontroversi. Yang teranyar, foto Inara saat duduk di bathtub dengan kaki yang direntangkan ke dinding membuat heboh netizen Indonesia. Sebagai muslimah berhijab, Inara dituding tidak bisa membedakan mana foto yang layak dikonsumsi publik, mana yang tidak. Lantas, apa tanggapan Inara terkait fotonya itu? Ya gimana pendapat orang ya terserah aja orang mau berpendapat gimana, kita orang duduk juga miring begitu ya kan, udah miring-miring begitu duduk kagak yang maaf ya nggak yang nyegang ya amit-amit ya Allah. Kayak gitu aja dikasusin. Nggak ada konteksnya, ada aja pertanyaannya. Iya. Tak cuma foto di bathtub, foto Inara saat makan satu piring berdua dengan Dr. Richard Lee menuai protes sebagian netizen. Banyak yang menuding demi cuan, Inara rela cari muka pada Dr. Lee yang notabene adalah bosnya di perusahaan kosmetik. Kayak lagu piring berdua. Ya alhamdulillah kalau Richard masih mampu ya beli piring satu lagi. Beli piring satu lagi ya nggak perlu piring berdua. Kan ada istri dia. Ya beli 10 juga masih mampu.